Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bi khudurikum fil madrasah ats-tsanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al-lughatul arabiyyah fi fasilitasi ma'al ustadzah Siti Muhafidhah. Thayyib. Al-an haya bina nabda bi qiraati doa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Syukran. Thayyib. Ayuhat talamid, Subahul khair, kaifa halukum ayyuhat tulab? Insyaallah bisihah wal afiyah. Naam. Tayyib. Al-an nahnu sanata'alam anil darsul lughatul arabiyyah bil maudu kana wa akhwatuha. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengetahui makna kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua, mampu menggunakan kana dan saudara-saudaranya dalam kalimat. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi kalimat yang terdapat kana dan saudara-saudaranya. Begitu ya anak-anak? Toyib, anak-anak, sebelum kita masuk di materi, Bupit akan memberitahukan tentang syair dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, yang bunyinya sebagai berikut. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghati wa irsyadi ustadin wa tuli zamani, yang artinya, ingatlah, engkau tidak akan sukses meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan menjelaskan seluruhnya secara gamblang. Yang pertama yaitu cerdas atau berakal. Kemudian antusias, hobi belajar. Yang ketiga sabar, gigih dan tabah. Yang keempat biaya, sarana dan prasarana. Yang kelima bimbingan guru. Dan yang keenam itu waktu lama. Jadi sudah jelaskan bahwasanya jika kalian ingin sukses, kalian harus rajin belajar, sabar. Kemudian waktu belajar itu lama, nak. Ya, tidak cukup dengan kalian belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi, tidak hanya itu. Jadi waktu belajar itu sampai nanti kalian tua itu masih bisa. Ya, belajar itu bisa pada umur berapa aja, di mana aja, itu semuanya bisa menjadi tempat belajar atau waktu belajar. Ya anak-anak ya. Paham tuh? Insyaallah paham ya. Toyib. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang pengertian kana. Kana adalah fi'il nakis, fi'il yang disebut juga fi'il nasih atau jamaknya nawasih. Disebut nasih sebab fi'il ini menghilangkan fa'ilnya atau tidak membutuhkan fa'il atau subjek. Sebab fi'il ini menjelaskan waktu dan keadaan suatu benda dan tidak menunjukkan perbuatan yang membutuhkan subjek. Jadi anak-anak gini maksudnya. Kana itu sebenarnya fi'il, tetapi fi'ilnya itu tidak menjelaskan suatu pekerjaan, akan tetapi menjelaskan suatu keadaan atau waktu. Nah, intinya seperti itu. Paham ya? Baik anak-anak, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, ya kan?
Jadi kana itu memiliki kawan-kawan fiil yang fungsinya dalam kalimat adalah sama. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu nantinya fungsinya itu adalah sama. Kana sendiri itu artinya adalah menjadi, ya. Nah, saudara-saudaranya kana itu ada soro yang artinya jadi. Laisa bukan, ya. Laisa itu artinya bukan atau tidak. Asbaha menjadi. Adha menjadi. Dola tetap atau senantiasa. Amsa juga menjadi. Bata menjadi. Mazala itu masih. Dan madama itu artinya selamanya. Nah, ini adalah kawan-kawannya atau saudara-saudaranya kana, ya, paham? Nah, di sini tentang fungsi kana. Jadi fungsi kana dan kawan-kawannya atau kana dan saudara-saudaranya itu adalah mengawali jumlah ismiyah, yakni kalimat yang tersusun dari mubtada atau isim yang menjadi pokok kalimat dan khobar yang menjadi predikat. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini letaknya di awal kalimat jumlah ismiyah. Paham ya anak-anak? Kalimat jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, pada mulanya mubtada dan khobar berakhiran rofa. Rofa ini maksudnya adalah tanda harokat dhammah, ya, dhammah. Kalian tahu kan dhammah yang mana? Dhammah. Jadi awalnya mubtada dan khobar ini berakhiran harokat dhammah, ya. Kemudian ketika ada kana atau ada salah satu kawan-kawannya kana yang berada di awal mubtada dan khobar, maka akan terjadi perubahan bunyi akhir pada khobarnya saja. Yang aslinya itu harokatnya rofa atau bertanda harokat dhammah akan berubah menjadi nasab. Nasab itu adalah harokatnya fathah, ya. Jadi intinya fungsi dari kana ini adalah merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi ingat ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya letaknya berada di awal kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika ada kana atau teman-temannya kana yang berada di awal kalimat jumlah ismiyah tersebut, nah, mubtadanya itu harokat akhirnya itu tetap dhammah, tetapi untuk harokat khobarnya yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah. Itu adalah jika di depannya ada kana atau kana dan saudara-saudaranya. Paham? Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh mubtada khobarnya ada Allahu alimu, ya, Allahu alimu. Ini adalah susunan kalimat mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Allahu ini adalah mubtadanya dan alimu adalah khobarnya. Jika ada kana, ya, kananya ini berada di awal kalimat tersebut, bunyi dari kalimat tersebut berubah menjadi kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Nah, penjelasannya, perhatikan pada kalimat pertama kata Allah berkedudukan sebagai mubtada dan alimun sebagai khobar. Kedua-duanya berakhiran rofa yang ditandai dengan harokat dhammah. Paham? Kemudian perhatikan pada kalimat kedua. Ketika kalimat tersebut diawali fi'il kana dan perhatikan perubahan bunyi akhir hanya pada khobarnya saja, ya. Jadi yang berubah itu khobarnya saja, yaitu yang aslinya itu berbunyi alimun kini berubah menjadi aliman. Nah, paham ya anak-anak? Jadi ini tadi fungsi kana adalah merofakkan mubtada dan menasobkan khobar.
Jadi kalau ada kana, mubtada'nya ini tetap berharokat dhammah akhirannya. Tetapi untuk khobarnya dia berubah, harokatnya menjadi fathah. Paham tuh? Insyaallah paham ya? Nah, dari apa yang Bupit sampaikan dari awal sampai terakhir dapat kita simpulkan bahwasanya kana dan kawan-kawannya atau kana dan saudara-saudaranya ini memasuki jumlah ismiyah lalu menjadikan isimnya atau mubtada ini berbunyi rofa atau yang bertanda dhammah ya, dan khobarnya berbunyi nasab atau ditandai dengan fathah ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, kana dan saudara-saudaranya ini hanya masuk pada kalimat jumlah ismiyah, pada kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Fahim tuh? Insyaallah paham ya apa yang Bupit sampaikan hari ini. Toyib, iktafi dirasatanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Haya nahtatim bikiraatil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bibit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.